Matt tiba-tiba menjadi bersemangat. Tuan Perang, bukankah kamu baru saja mengatakan? Ares, Dewa Perang, tersenyum kecil. Cari tahu di mana dia bersembunyi. Ada berita lain. Dan saya akan mencoba menaklukkannya beberapa hari kemudian. Itu tidak bertentangan. Sekarang kuil itu memang dalam bahaya kehancuran. Tetapi permusuhan saudara-saudara harus dilaporkan. Aku harus menghemat waktu sebanyak mungkin dan menjaga kuil. Penjelasan yang masuk akal ini membuat Matt sangat gembira. Benar saja, seperti yang dikatakan orang itu. Ares, Dewa Perang, memang menjadi sedikit cerdik. Tetapi dia tetaplah Dewa Perang Ares. Dan esensinya tidak akan berubah. Dia menyelinap ke aula suci perang. Dan masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan rencana pembunuhan. Terima kasih, Tuan Ares. Matt bersyukur, dan keduanya mengobrol lama. Tidak sampai para prajurit kuil menemukan bahwa Ares, Dewa Perang, meninggalkan halaman. Di luar halaman, Qin Yichen tersenyum dan memandang Ares, Dewa Perang. Selamat, Lord Ares, untuk mengambil Matt. Kata-kata Qin Yichen segera membangkitkan kecurigaan Dewa Perang Ares. Dia menatap Qin Yichen. Naga hitam siap menyerang pelipisku lagi? Dengan cara ini, Anda mengikuti saya ke aula utama. Setelah berbicara, keduanya pergi dari sini. Matt, yang menguping, mengira dia telah menipu segalanya, dan dengan santai merencanakan cara membunuh Ares, Dewa Perang. Di aula utama kuil, Ares, Dewa Perang, langsung memobilisasi tentara Dao dan menyelimuti kuil. Lalu dia menatap Qin Yichen. Tuan Feng, Matt yang Anda sebutkan tadi, tapi penunggang kuda putih. Sejak belajar dengan Qin Yichen di sore hari, Ares, Dewa Perang, telah memberikan perhatian khusus pada setiap kata Qin Yichen. Berdasarkan penampilan Qin Yichen di kuil di masa lalu, tidak peduli apa adegannya, dia tidak pernah memanggil orang lain secara langsung, tetapi akan menambahkan kata-kata sederhana. Qin Yichen tersenyum sedikit. Tuan kembali ke Dewa Perang. Saya menggunakan metode perhitungan untuk menemukan arah Bai Mate meninggalkan kuil. Setelah itu, ada beberapa penemuan, tapi aku tidak tahu apakah Lord Ares, Dewa Perang, bisa mempercayaiku. Kekhawatiran seperti itu sama sekali tidak perlu. Qin Yichen tahu betul bahwa bahkan jika Dewa Perang Ares enggan, dia akan mendengarkan dengan seksama apa yang dia katakan sekarang. Kata-kata ini hanya untuk meyakinkan Ares, Dewa Perang, bahwa Matt telah memberontak. Ketika Matt adalah seorang pengkhianat yang tergantung di depannya, dia tidak percaya pada Ares, Dewa Perang, dan masih bisa berbicara dengannya dengan tenang. Ares sang Dewa Perang mengangguk sedikit. Bicaralah, Tuan Angin. Dengan persetujuan Ares, Dewa Perang, Qin Yichen menjelaskan masalah penemuan Matt sebelumnya. Termasuk guru suci dan utusan suci, tidak ada kesalahan atau kelalaian. Setelah berbicara, nada suara Qin Yichen penuh dengan ketakutan. Jika saya tidak pandai pada saat itu, berpura-pura menjadi orang luar, dan menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti Matt, saya akan menjadi jiwanya yang mati sekarang. Dewa Perang Ares tertawa keras, mengulurkan tangan dan menekan bahu Qin Yichen. Sebenarnya aku sudah tahu tentang pengkhianatan Matt. Ketika lampu jiwa padam, Matt akan mati, atau dia tidak akan lagi percaya pada kuil suci perang. Tuan Feng, menurut Anda, apa yang harus dilakukan sekarang? Qin Yichen juga sedikit terkejut. Apakah Dewa Perang Ares benar-benar mengetahui berita itu melalui lampu jiwa? Lalu dia tenang sekarang, masih mengobrol dengan dirinya sendiri di sini? Tidak akan membersihkan Matt? Qin Yichen sedikit mengernyit. Aris, tingkat pertumbuhannya agak cepat. Jika Dewa Perang Ares dengan keras memenggal kepala Matt secara langsung, Qin Yichen tidak akan begitu khawatir. Orang yang paling ditakuti adalah mereka yang tidak tahan menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya. Begitu mereka melakukan kekerasan, itu akan menghancurkan bumi bagi semua orang. Sekarang Ares tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan Qin Yichen sebelumnya, dan itu bukan hanya 1,5 bintang. Benar saja, rasa sakit bisa membuat orang tumbuh. Aris telah memperoleh dalam 2 hari ini, saya khawatir itu lebih dari puluhan ribu tahun di masa lalu. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Sepertinya kamu harus mencari waktu untuk merawat Ares, Dewa Perang. Jika tidak, dia memiliki banyak bidang bintang dan tidak dapat memenangkan pertempuran. Itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Qin Yichen tidak tahu bahwa dia sebenarnya telah dimasukkan dalam 2 jalan ekstrim menaklukkan atau memenggal kepala Ares, Dewa Perang. Dan Dewa Perang Ares tidak menyangka bahwa Qin Yichen di depannya sudah membunuhnya. Keduanya tampak mesra, namun nyatanya mereka semua menunggu kesempatan. Tuan Angin, Ares God of War mendesak lagi. Qin Yichen pulih dan tersenyum canggung. Aku sedang memikirkan hal-hal lain. Sejak Matt ini masuk ke kuil, kupikir yang disebut Holy Master jelas tidak sekuat Lord of War. Lebih baik mengikuti tanaman merambat, memilih semua orang seperti Tuhan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk membunuh mereka semua. Ini tidak hanya akan menghilangkan bahaya tersembunyi ini, tetapi juga membuat orang percaya lainnya sadar, dan tidak lagi memprovokasi saya untuk melawan Istana Suci. Ares Dewa Perang mengangguk.
Aku juga membayangkan hal yang sama. Keduanya secara singkat membahas detailnya, dan Qin Yichen meninggalkan kuil. Datang jauh-jauh keluar bidang bintang, Qin Yichen menemukan kamp klan naga hitam dan memanggil di depan klan naga hitam. Bertarung melawan Kapten Win, kapten pemburu kuil suci, biarkan Gilgamesh keluar. Sikat. Begitu suara itu jatuh, 8 naga jahat yang masih hidup langsung mengepung Qin Yichen. Tubuh besar Raja Naga Hitam diam-diam muncul. Seringai Gilgamesh bergema di luar lapangan bintang. Feng, kamu merencanakan 2 perang ini dan menyebabkan kerugian besar bagi klan Naga Hitam. Raja ini tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah 3 napas, semua orang di kamp Naga Hitam berangkat untuk mengepung Qin Yichen. Dalam pertempuran ini, apalagi Qin Yichen, bahkan jika Dewa Perang Ares datang ke sini, sama sekali tidak ada cara untuk keluar. Mata Qin Yichen menyapu kerumunan, dan mulutnya menyempit. Gilgamesh, apakah kamu tahu kamu sedang bermain api? Sekarang beri kamu pilihan. Datanglah padaku dan bicaralah dengan kami berdua. Atau, dalam 3 hari, itu akan menjadi hari ketika kamu dihancurkan di klan Naga Hitam. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan status utusan ilahi, kamu dapat mempengaruhi ras naga hitam? Kamu berada dalam bencana. Gilgamesh awalnya ingin berdalih. Tapi dia membuka mulutnya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Alasan paling mendasar mengapa dia bisa mengendalikan klan naga hitam adalah statusnya sebagai utusan ilahi. Setelah rahasia ini terungkap, bahkan tanpa tindakan Qin Yichen, dia akan dimusnahkan oleh klan naga hitam yang marah. Adapun Qin Yichen, Gilgamesh bisa tahu bahkan tanpa berpikir bahwa dia telah mengungkap penipuannya, dan dia adalah utusan kuil. Akan diperlakukan oleh klan naga hitam. Situasi yang dia buat sekarang, alih-alih membuatnya kesulitan, sebaliknya membantunya mencapai ketenaran. Gilgamesh, sampai jumpa. Gilgamesh sangat enggan di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk maju dan berbicara dengan Qin Yichen. Raja ini akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Gilgamesh datang ke Qin Yichen dengan mata saling berhadapan. Qin Yichen hanya tersenyum sedikit. Apakah kamu tahu bahwa kamu hanya selangkah lagi dari kematian?